Ya, saat ini kita akan ketemu sama klien kita yang namanya Gina. Dia pengen mencari orang tua kandungnya ya, Feli ya. Tadi dia udah ngabarin katanya ketemuannya di kantor omnya aja. Pas kita sampai kantornya, kita sudah janjian sebelumnya, tiba-tiba Telepon dulu kali. Kita udah nyampe di depan. Tuh, apa tuh? Siapa tuh? Itu Gina. Gina! Siapa? Bapak siapa? Lepasin! Siapa nih? Maling ya? Maling ya? Apaan ini? Siapa nih? Siapa? Ini keponakan saya. Keponakan apa yang ini? Gina, bener? Buka dulu dong. Gina! Gina! Stop! Berhenti nggak? Gina! Udah kita kejar pakai mobil. Gina, mobil, Pak, mobil. Mobil. Lari. Mobil. Oke, langsung, Pak. Langsung. Iya, Pak. Siapa nih? Ini keponakan saya. Udah kita kejar pakai mobil. Gina, mobil, Pak, mobil. Lari. Mobil. Oke, langsung, Pak. Mobil ini yang dikendarin sama Gina, sama omnya ini, ngebut banget ya, ngilang, menghindar dari kita semuanya. Harusnya nggak bisa apa ya, karena menurut dia omnya ini adalah orang yang dekat sama dia, orang yang baik. Satu-satunya yang bisa dicari. Halo? Gina? Halo Kak Feli, tolongin aku Kak Feli. Kenapa? Gina kenapa? Tolongin aku dong. Kenapa? Hah? Kamu kok nangis? Gimana Kak? Cepet tolongin aku. Iya kenapa? Kamu kenapa Gina? Kamu kenapa? Kamu diapain? Nyawa kamu terancam. Udah kita langsung aja nih, nggak mungkin ini. Ini langsung gerbek loh. Kalau dia begini, Iya, nadanya. Cepet aja ya. Udah pepetin. Mobil kita potong di situ, Gina, gue suruh keluar kamu Gina, keluar gue dulu Gina. Keluar, nggak usah takut, nanti kita lindungin. Buka. Gina, ya ampun. Gina, buka, Gina. Dia tetap nggak mau buka kaca sama sekali, nggak ada respon sama sekali, dan kemudian mau nabrak gue di situ. Dia kemudian kabur mobilnya, meninggalkan kita semuanya. Tim sama gue sama tim semuanya buru-buru siap-siap dan kemudian mengejar mobil itu. Kejar. Ayo cepat. Kejar. Tadi nangis tadi. Iya makanya. Kunci nih. Gak mau, aduh. Kunci mobilnya semuanya. Kejar. Ayo cepat Pak. Ini itu. Itu bukan dulu, itu mau belok mana tuh? Iya itu. Aduh dia belok kemana itu ke kiri? Ayo ikutin terus Pak. Menuju ke suatu tempat, masuk ke gang-gang di situ. Sampai malam akhirnya kita baru sampai di sebuah rumah. Oh ini rumahnya. Yaudah Pak, kiri Pak. Pak kiri Pak. Pak kiri Pak, ya. Pak kiri. Kiri. Pak. Iya, kenapa Pak? Saya ini udah gak suka. Gak suka kenapa? Kalian Apa masih urusannya nekat apa? aja. Ha? Pas kita deketin lagi-lagi omnya ini ngomelin kita, marahin kita, ngusir kita di situ. Sempat ribut sama omnya ini. Dia minta bantuan sama saya. Kalian nggak boleh masuk. Ini rumah saya. Rumah siapa? Saya tanya dulu sama dia. Saya tanya sama boleh. Gina. Nggak boleh. Nggak boleh. Urusan apa? Urusan apa? Saya dimintain tolong sama Gina dan dia udah dewasa. Dia berhak untuk ngomong sama saya. Urusannya apa? Coba panggil Gina. Nggak boleh. Saya sudah nggak suka. Kalian Panggil nggak punya Gina, etika. panggil Gina Kalian nggak dulu. punya etika. Saya mau ketemu sama Gina. Kalian ini berpendidikan. Saya mau Ini ketemu sama rumah Gina. saya. Saya mau ketemu sama Gina. Saya mau ketemu sama Gina. Apa? Udah selesai kalau pakai kekerasan. Coba kita. Dari tadi masih ngotot. Ya, saya mau ngomong. Saya mau ngomong sama Gina. Urusan internal saya.
Ini keluarga saya. Kamu masuk. Gini mau bantuin nggak? Saya seperti ini. Apa-apa. Ini mau kita bantuin nggak? Gini apa? Dia masuk rumah. Mbak Tuti. Kita tanya dulu sama dia. Dia mau ditolongin nggak? Setelah kita ketemu sama Gina, ketemu sama omnya di sini, kita diusir dari rumahnya dan Gina dibilang tidak boleh ikut acara ini. Ayo masuk ke dalam rumah. Kita tanya dulu sama dia mau tolongin nggak? Dia nggak ngomong Mas, ini apa-apa. Ya Anda ancam soalnya, Jelasin dong, Gina. Masuk. Hei. Hormati saya. Hormati apa? Dia dulu yang ngomong. Biar dia ngomong. Kalau dia nyuruh kita pergi, kita akan pergi. Dia nggak nyuruh kita pergi. Dia minta tolong sama kita. Ada bukti semuanya. Pengenalan keluarga ini. Dia sudah dewasa. Dia bukan anak kecil, Pak. Pokoknya saya minta kalian pergi. Selama dia nggak bilang pergi, kita nggak akan pergi, Pak. Nggak bisa. Saya yang bertanggung jawab di sini. Kalian pergi semua. Bertanggung jawab apa? Ini ya. Om, tolong, kita kan ada urusan sama Om. Rumah ditutup, dibanting di situ dan kita semuanya tidak diizinkan masuk ke rumahnya Gina di situ. Sebenarnya kalau kita ngelihat kasus di sini, Gina ini sangat pengen ngikutin ajaran kita. Gina, keluar Gina. Gue nggak mungkin teriak-teriak depan rumah orang gini. Tadi sini kan dimintain tolong. Tadi jelas-jelas yang Gina telepon kamu, dia minta tolong. Iya, dan dia nangis-nangis di situ. Dia butuh kita sebenarnya. Cuma ini dia juga serba salah. Dia ditahan sama omnya, sama mamanya. Kita tunggu kabar dari Gina aja nanti. Nah, pas kita mau balik ke mobil kita, tiba-tiba ditelepon Feli ini. Ayo, Dino, Pak. Halo? Halo Kak Feli, Iya, Gina. ke rumah tadi Kak, ke rumah Gina, tolong Gina, pokoknya balik lagi. Gina mau taunya Kak Feli sama tim dalam, pokoknya balik lagi. Ini kamu udah nggak apa-apa? Kamu bisa keluar? Kamu bisa keluar rumah nggak? Pokoknya aku mau nyari ibu kandung aku nggak mau tahu, pokoknya Kakak balik lagi. Ini bener serius kamu dibantuin? Gimana? Hah? Bener kamu serius dibantuin? Ibu mohon maaf Ibu. Iya, Ibu mohon maaf Ibu. Bukan, Om, kamu keluar lagi. Om, sebentar loh. Ini udah jelas-jelas dia minta loh, bukan kami loh. Ya, dia minta bukan kami loh, Tante. Ya, Ibu mohon maaf, ya. Ibu mohon maaf sebentar, ya. Ini ada apa sebenarnya? Om coba jelasin. Ibu mohon maaf, tolong jelasin sebentar ada apa ini. Coba Gina jelasin ada apa ini sebenarnya. Sebulan yang lalu aku tuh dengar Mama sama Papa bilang kalau aku tuh bukan anak kandung mereka. Ya tapi caranya nggak kayak gini dong, Gi. Aku cuma mau tahu siapa ibu kandung aku. Ibu, dia cuma pengen tahu ibu kandungnya loh. Tapi kamu tetap sayang sama Mama kan? Kamu tetap sayang sama Mama? Aku berhak Iya, tahu. dengar Gina. Tapi kamu tetap sayang kan sama Mama kan? Aku sayang banget sama Mama. Cuma aku mau tahu ibu kandung aku. Coba Ibu, dia sayang sama Ibu. Tapi dia nggak apa-apa. Ternyata orang tuanya Gina ini sayang sama Gina. Dia minta tolong sama Gina, jangan cari ibu kamu. Kalau kamu ketemu sama ibu kamu, nanti kamu lupa sama aku. Ibu kamu dari kecil. Ibu sayang. Mama takut kamu lupa. Mama, ini Gina. Gina cuma mau tahu ibu kandung Gina siapa. Cuma itu aja, Ma. Bantu Gina, Ma. Restuin Gina. Tolong, Ma. Tolong. Om yang tolong. Restuin Gina. Jangan orang tua Gina. Oke. Kalau Gina pengen ketemu ibu kandung kamu,
Gina temuin aja bapak-bapak seorang pemulung yang bernama Supri di daerah Joglo. Seorang pemulung daerah Joglo ya, Pak Supri namanya. Iya. Insyaallah kita akan coba cari informasinya Ibu. Kalau Ibu sama Om sudah memperbolehkan ya alhamdulillah. Terserah mau kapan mulai pencariannya, kita siap untuk dipanggil lagi ke sini. Buat malam Ya. Gina bisa istirahat dulu kali ya. Iya, karena ini udah malam juga. Ya. Ya, Mungkin Tante, besok ya. aja mungkin pencariannya ya, Ibu ya. Bisa kabarin kita lagi kok. Yang penting ini Tante sama Omnya udah ngizinin, jadi kita juga lega nantinya Tante. Ya. Iya Tante. Iya. Iya. Makasih ya Om. Sama-sama. Ya, Om permisi dulu Om ya. Iya. Ya. Maaf ya Om ya. Makasih ya Kak ya. Kita kabarin aja ya Gina ya. Nah, beberapa hari kemudian kita melanjutkan pencarian ke tempatnya Supri. Nah, katanya Supri ini adalah pemulung yang pertama kali menemukan Gina di tempat dia biasa mulung. Kita coba tanya-tanya dulu. Nah, ini coba tanya sebelah sini. Ini ada orang nih. Mas. Mas, Bang nanya Mas, kenal Pak Sukri nggak Mas? Pak Supri. Iya. Tahu ya, Pak. Pak Sukri Katanya, pemulung. iya pemulung katanya Mas. Pakai baju apaan ya? Banyak itu. Pemulung dia biasa mulung. Katanya daerah sini sih mulungnya. Tahu kenal nggak Mas? Supri, Pak Supri. Kagak kenal, Pak. Saya biasanya Bang Larung yang suka mulungin itu apa? Iya. Oh iya. Udah, nggak apa-apa. Makasih Mas ya. Ya, makasih Mas ya. Yuk kita tanya. Ayo kita coba tanya keluar. Oh gerimis. Misi Bu. Bang nanya Ibu, Assalamualaikum Ibu. kenal Pak Supri nggak Ibu ya, pemulung Pak Supri? Ah, Pak Suprinya udah meninggal 2 tahun yang lalu. Hah? Ya, ini Pak Supri yang pemulung itu kan Ibu? Iya, kalau Pak Supri pemulung satu di sini. Oh, cuma satu orangnya. Ibu kenal ini dengan Pak Supri dan keluarganya Ibu kenal? Kenal. Iya. Berarti kalau udah meninggal, keluarganya masih ada nggak Ibu di sini? Kalau masih ada, dia punya anak namanya Lutfi. Oh, punya anak. Gimana Iya. kalau udah meninggal? Di mana rumahnya Ibu? Di sono jalan aja lurus. Lurus ya? Ntar ada bengkel, bengkel Sanjaya yang warna biru. Oh, gitu. Rumahnya warna biru. Iya, satu warna biru. Dekat sini berarti Ibu ya? Iya, iya. Lutfi ya namanya anaknya ya? Iya. Oke ya, makasih Bu ya. Iya, Kita ke sana langsung Bu ya. iya. Ya, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Yuk kita langsung ke sana aja ya. Bu, permisi. Numpang nanya Ibu. Rumahnya Pak Supri, sekarang anaknya namanya Pak Lutfi, Bu. Oh, Pak Lutfi. Iya. Pemulung Ibu. Seberang. Yang mana? Yang yang ada keranjang. Oh, ada terbuka itu warna biru itu. Iya, iya, iya. Oh iya, makasih Bu ya. Ya, mangga. Assalamualaikum. Sampai di rumahnya, kita ketok pintunya, keluarlah di situ seseorang yang namanya Lutfi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Ya, maaf Mas, ini rumahnya Pak Lutfi atau Pak Supri Pak? Pak Lutfi betul? Iya. Oh, ya, dengan siapa Mas? Pak Lutfi. Oh, dengan Pak Lutfi sendiri? Pak Supri ya? Iya, iya. Saya Mandala. Ini kena. Sini dulu Mas, ngobrol-ngobrol ya. Waktu kita tanya di mana Pak Supri, Lutfi bilang Pak Supri sudah meninggal. Waktu Pak Supri masih hidup, apakah Pak Supri ngasih amanah tentang seorang anak bayi yang pernah dia temukan berapa tahun yang lalu? Mas Lutfi gini Mas, ini kita mau tanya sama Mas Lutfi. Jadi gini Mas, ini kita mau bantuin Mbak Gina. Mas pernah dengar nggak cerita ada anak kecil yang ditemukan sama almarhum Pak Supri? Benar. Pernah dengar nggak cerita itu dengar? Iya, bapak saya sendiri yang nemuin. Ini saya mau klarifikasi ulang aja Mas, memperjelas lagi. Karena Mbak Gina ini kan penasaran bagaimana prosesnya waktu itu. Jadi begini Mas, dulu bapak saya ini pemulung Mas. Iya, Nah dia sering jalan-jalan di daerah sini. iya. Nah menemukan seorang anak Mas. Umurnya sekitar 4 tahun atau 5 tahunan. 4 tahun, udah gede loh berarti. Iya Mas. Terus? Terus itu yang saya kata bapak saya yang cerita diturunin dari motor Mas. Diturunin dari motor? Iya. Nah waktu nurunin dari motor itu berarti dia lihat siapa yang nurunin? Enggak lihat sih Mas, tau-tau itu motor langsung kabur. Astagfirullahaladzim. Ya waktu Bapak nemuin anak itu sempat ditanya nggak siapa orang tuanya? Dia nggak nyebutin orang tuanya, dia cuma nyebutin namanya sendiri, namanya Gina Mas.
aku diturunin di pinggir jalan kayak gitu aja, Mas. Nggak salah. Nggak salah, emang ceritanya emang seperti itu. Masa sekejam itu? Karena kasihan, karena ngelihat seorang bayi perempuan di situ dibiarkan tergeletak gitu saja, akhirnya dirawat sama Pak Sukri. 1 bulan kemudian, ternyata orang yang mengendarai motor itu datang lagi ke tempat itu. Nah, terus semenjak kejadian itu, ada yang datang lagi nggak ke sana? Kata bapak saya itu sih yang beberapa bulan kemudian dia ngulung lagi di daerah sana, agak jauhan Mbak. Nah, menemukan juga laki-laki sama ibu-ibu yang namanya Linda. Dia sama mencari anak ini? Iya benar. Jadi gini Mas, berarti kan Mas sudah diamanain sama Bapak nih, sama Pak Sukri. Tadi apa ada wasiat? Boleh dilihat nggak Mas? Disampaikan sama Mbak Gina. Iya, benar. Aku di Gina. Iya. Iya. Bapaknya sudah menceritakan itu semuanya dan bahkan bapaknya memberikan amanah sebuah amplop surat. Ini wasiatnya ya? Iya wasiat dari bapak. Ini benar untuk aku wasiatnya. Iya wasiat Mbak Gina. Saya lihat Mbak ya. Ini dibuatnya kapan ini Mas? Oh udah lama ini Mas, saya udah kurang tahu, cuman ini kertasnya udah rusak, masih selesaiin kembali. Oh iya, makanya saya lihat kok masih baru ini. Jadi almarhum Pak Sukri cuma nulis wasiat ini. Iya Mas. Atas nama Linda, nomor platnya B3921 ECN. 9 bulan 04 ya, tanggal 9 bulan 04. Ada sebuah surat yang berisi tentang nama seseorang, yaitu Linda dan nomor polisi motornya. Berarti kemungkinan motor yang waktu itu nurunin Gina. Iya. Ngebuang aku pinggir jalan. Ini harus dicek di Samsat ini pasti. Iya. Butuh waktu ini pasti. Nggak apa-apa, nanti kita coba cek ke kepolisian aja. Yaudah Mas, terima kasih banyak ya atas informasinya. Ini boleh kita bawa Mas? Boleh Mas. Ya, nanti biar kita cross cek ke Samsat ya, kalau begitu ya. Yang ada lagi Mas informasinya? Ya, cuma saya tahu cuma ini aja Mas. Cuma ini aja ya. Ya udah kalau begitu ya. Makasih banyak Mas atas waktunya ya. Ya kalau gitu ya. Makasih ya Mas ya. Makasih ya Mas. Segera akhirnya kita minta tolong sama tim kita untuk coba survei atau untuk coba mencari infonya ke kepolisian. Sambil kita tunggu kabar dari tim kita. Ya alhamdulillah sedikit demi sedikit ya ada informasi lah ya tentang asal usul kamu. Ya berarti emang kamu dulu ditemuin sama almarhum Pak Sukri dalam keadaan menangis ya. Karena ada seorang laki-laki yang kita nggak tahu itu siapa kamu. Dengan sengaja ini laki-laki ini sengaja kayaknya. Dan kakaknya usianya juga lumayan tua kan. Iya. Ya mudah-mudahan bukan bapak kamu ya. Tapi aku mau tahu Linda itu siapa. Ya banyak doa aja, sabar. Ya, insya Allah kita akan terus berusaha ya untuk mencari ibu kamu. Nanti tolong cek Espero. Cek tolong Jack. Coba nyari ke kepolisian ya, Jack. Itu platnya. Platnya ya. Iya. Ya namanya Bu Linda ya. Minta alamatnya di mana ya. Oke. Oke ya. Ya sudah, kalau gitu tunggu kabar deh, Jack. Nanti kabarin Jack ya. Nanti baru kita lanjut pencarian lagi ya. Iya. Ya kamu tenang dulu, banyak doa aja. Berapa hari kemudian, Jack setelah coba koordinasi dengan pihak kepolisian dan minta tolong, akhirnya mendapatkan jawaban. Ya, jadi kita setelah kemarin sempat nunggu kabar dari Jack ya, akhirnya Jack udah cari-nyari, terus dia ketemu. Jadi ternyata yang pemilik plat motor kemarin itu udah tangan kedua ya katanya. Nah, tangan pertamanya ini namanya si Sungkono, Dan Jack udah berhasil dapat alamatnya. Jadi ini mau ke rumah Pak Sungkono? Iya, jadi ini kita mau ke rumah Pak Sungkono di daerah Kebun Kacang. Semoga juga nggak pindah rumahnya, soalnya kan udah lama banget itu. Ya, jadi ini kan kita baru mencoba, Mbak. Ya, jadi kita berusaha semaksimal mungkin untuk mencari tahu siapa sebenarnya orang yang waktu itu menurunkan anak kecil itu ya di tempat daerah sekitar rumahnya Pak Supri ya waktu itu ya. Ya udah, ini sekarang kita akan mencoba datang ke rumahnya Pak Sungkono ya. Mudah-mudahan emang ini
orang yang kita cari. Iya. Yaudah Pak, langsung kita ke sana ya. Pak. Misi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Begitu sampai di rumahnya Pak Sungkono. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Ya. Waalaikumsalam. Iya, maaf Pak, ini rumahnya Pak Sungkono. Iya betul. Iya, dengan siapa ini? Saya sendiri Pak Sungkono. Oh Pak Sungkono, alhamdulillah. Ya saya Mandala Pak di Antv. Ya, Ini halo kenalin Pak, Feli. kita dari Antv. Kita tanya sama Pak Sungkono berapa tahun yang lalu, apakah Pak Sungkono pernah membonceng seorang anak perempuan yang kemudian anak perempuan itu Bapak turunkan di pinggir jalan dan kemudian Bapak tinggal begitu saja? Jadi gini Pak, ini saya mau nanya tentang motor ya platnya B3921 ECN. Ya mungkin agak susah mengingatnya Pak ya. Cuman saya mau nanya Bapak punya Pak nomor motor ini nggak? Karena ini atas nama Bapak Sungkono. Punya nggak, pernah punya motor nggak Pak? Iya betul Pak. Bener ini plat motornya? Iya. Nah, saya mau nanya Pak, Bapak kenal sama Linda nggak? Bapak ini ada keperluan apa ya sampai bertanya sejauh itu ya? Iya, jadi gini Pak, ini berhubungan dengan berapa tahun yang lalu. Nah, kejadiannya adalah motor ini dipakai untuk menurunkan seorang anak kecil Pak. Dan anak kecil itu kemudian ditinggal begitu saja di situ. Dia pakai motor ini Pak. Ya awalnya dia nggak mau jawab. Awalnya dia tertutup, tapi tiba-tiba siapa yang waktu itu Pak yang datang pakai motor ini kemudian naruh anak kecil itu Pak dan tinggalin begitu saja. Kira-kira Bapak tahu nggak? Saya sendiri Pak. Bapak sendiri? Tapi saya mohon maaf karena waktu itu karena keadaan Pak. Jadi Bapak yang lantarin anak itu di jalanan? Sebenarnya bukan maksud saya seperti itu Pak. Keadaan memang lagi pahit saya di waktu itu Pak. Saya benar-benar nggak punya pegangan uang sama sekali Pak. Enggak, ini Bapak apanya anak kecil itu? Saya bapaknya Pak. Jadi Bapak ini adalah Bapak kandungnya? Iya betul. Pak, Astagfirullahaladzim. Begitu Gina tahu itu adalah bapaknya, langsung dipeluk sama Gina. Dia nangis di situ. Kita di rumah itu ketemu sama Pak Sungkono, tiba-tiba Gina sayang banget sama Mama, Gina kangen banget. Ada apa ini rame-rame, Pak? keluar seorang ibu-ibu tua di situ dan dia bilang dia adalah istrinya Pak Sungkono. Maaf, ini istrinya Bapak? Iya Pak, ini istri Bapak. Iya ini istri saya. Ibu, Ibu, Gina nyariin Ibu udah dari Ini lama. bukan anak saya. Ini Gina Ibu. Ini anak Ibu. Ini Gina Bu. Tadi bapaknya bilang ini anak Bapak katanya. Bapak kenapa ngaku-ngaku anaknya, Pak? Ibu itu kaget. Dia marah sama Pak Sungkono. Tolong jelasin Pak. Kenapa? Maksud bagaimana? Jadi gini nak, Bapak jelasin. Pada waktu itu ibu menitipin kamu ke Bapak nak. Pak, tunggu. Jadi sebenarnya Bapak ini bukan ayah kandungnya Gina. Iya bukan. Sungkono ini awalnya ngaku sebagai bapaknya. Dia pura-pura sebagai bapaknya di situ bahwa dia yang selama ini menurunkan Gina waktu itu. Ya, Mama ingin ketemu orang tua kandung.
Saya pikir Bapak ini ayah kandungnya. Tadi Bapak ngaku-ngaku ayah kandungnya barusan. Terus kenapa Bapak malah nelantarin dia kalau memang Bapak bukan ayah kandungnya? Itu kan amanah, Pak. Harusnya Bapak jaga. Iya. Akhirnya kita coba tanya baik-baik sama Pak Sungkono. Siapa sebenarnya ibu kandungnya dari Gina ini? Gini Mbak, saya nggak tahu di mana orang tuanya berada pada waktu itu Mbak. Masa Bapak nggak tahu? Dia kan nitipin ke Bapak. Orang tua dia bekerja di luar kota Mbak. Siapa orang tuanya, Pak? Siapa, Pak? Ibumu Linda. Nak. Kenapa anaknya dititipkan sama Bapak? Ya karena Linda juga pada waktu itu sangat kebingungan, faktor ekonomi juga. Jadi dia dititipkan ke saya. Tapi karena faktor ekonomi juga benar-benar pahit waktu itu. Salah, Pak. Salah bukan gitu. Harusnya caranya, Pak. Iya, maafin saya. Memang cara saya salah. Saya keliru. Ini, Pak, ya. Gina ini pengen ketemu sama orang tuanya. Iya. Bapak harus bantu. Bapak yang selama ini harus tanggung jawab loh. Iya, Bapak harus bantu dia. Bapak yang selama ini tinggalkan dia di pinggir jalan loh. Bapak harus bantu Bapak selama harus ini. tanggung jawab, Pak. Temuin dia lagi sama orang tuanya. Bapak tahu pasti Linda ada di mana? Linda bekerja di luar kota, cuman saya nggak tahu di mana dia berada sekarang. Pak Sungkono bilang saya nggak tahu di mana Linda. Tapi kalau mau cari Linda, coba aja hubungin atau ketemu sama Mary. Ibu tahu alamat Mary? Mary siapa? Mary siapa, Pak? Mary temennya Linda, Pak. Hanya Mary lah yang tahu alamat Linda, Pak. Mary teman dekatnya Linda. Iya, betul. Ibu tolong atau Bapak tolong di mana? Kasih tahu alamatnya. Iya, di mana kita bisa ketemu sama Mary? Akhirnya dikasih alamatnya sama dia. Dikasih patokannya. Di mana, Pak? Bapak ingat nggak? Saya coba mengingatnya ya. Iya, ingat-ingat, Pak. Di mana, Pak? Dia ada di wilayah Jakarta Barat, di daerah Maruya. Jakarta Barat, Meruya? Iya. Itu kan luas banget. Patokannya apa, Pak? Jakarta Barat, Pak. Kalau nggak salah, nggak jauh dari Universitas. Bener kan Bapak nggak bohong lagi ini kan? Seingat saya masih di situ. Tapi Bapak bohong lagi kan? Nggak, saya nggak bohong, Pak. Nyuruh orang untuk ngaku juga, bukan kan Pak? Bukan, Pak. Ini saya benar-benar nggak bohong, Pak. Tadi itu kan ya, Pak, Jalan Meruya di Jakarta Barat, di depan universitas ya? Iya, betul. Ya udah. Seberang. Ya udah, iya. Oke. Yaudah kalau begitu yuk kita Ya, makan kita aja, langsung Pak. sana Makasih aja deh, banyak Pak ya. Sama-sama, terima Terima kasih. kasih, Pak ya. Ibu, terima kasih, Ibu ya. Maafin Bapak ya, Nak ya. Waktu kita dikasih tahu alamatnya Mary sama Pak Sungkono, akhirnya tim coba cross check alamat tersebut. Dan akhirnya tim ngasih tahu, ini alamatnya di Jakarta Utara. Coba aja datang ke sini. Kita tanya Ibu Mary ya. Iya, Bu, Mary. Mana ya? Pas kita menuju ke Jakarta Utara, ya, kita tanya warga di sana, kok banyak orang-orang nongkrong di situ. Kita tanya mereka, ternyata mereka malah kabur. Mbak, sini, Bu. Ini banyak ibu-ibu nih. Iya. Halo, Ibu. Mereka kocar-kacir lari ketakutan di situ. Akhirnya gue coba ngejar salah satu anak yang lari tersebut. Kemana ini? Ibu! Mana ini? Ayo, mau mana? Ayo, mau mana lu? Mau mana lu? Ayo, kamu. Mau mana lu? Ampun, Bang, ampun. Saya nggak tahu apa, Bang. Nah, ngapain lu pergi? Ngapain kabur, ya? Saya nggak tahu, Bang. Ternyata mereka itu takut lari tunggang langgang karena dipikirnya kita buset atau pihak kepolisian. Makanya mereka kabur. Nggak mau diambil gambarnya. Akhirnya kita nanya yang namanya Mary. Dan kemudian pemuda itu bilang, saya tahu di mana rumahnya. Siapa lo, ha? Wah, itu malah. Ngaku nggak? Nggak tahu apa, Bang. Itu kenapa lari? Kita belum sempat ngomong, belum sempat tanya, belum sempat apa-apa loh. Tapi ini ada kamera saya takut digerebek. Nah, emang lo kenapa? Takut? Gitu lah, Bang. Aku emang nggak tahu ini kamera, Bang. Buat apaan ini? Hah? Emang apaan ini? Ini nggak boleh ada kamera sama sekali, Bang. Terus Bang sini mau ngapain, Bang? Mau cari Ibu Mary. Kenal Ibu Mary? Bener? Di mana?
Ayo coba tunjukin. Begitu dia tahu rumahnya dan dia mau anterin kita, ya kita diantar menuju ke rumahnya di situ. Waktu kita sampai rumahnya Tante Mary, anak muda itu bilang dia akan coba nanya dulu sama Tante Mary karena Tante Mary ini orangnya sangat sibuk sekali. Kita suruh nunggu, nanti kalau Tante Mary bisa baru dikabarin lagi. Ayo udah lo panggilin, mana orangnya, panggilin dong. Udah bentar saya panggil dulu. Nah, pas kita nunggu di depan rumahnya Tante Mary, pemuda itu masuk ke dalam rumahnya Tante Mary. Nggak lama kemudian pemuda itu bilang, Kak, ini tempat apaan sih sebenarnya kok orangnya kayak gitu? iya kita juga nggak tahu tempat apaan. Bener? Gimana? Mami Mary mau bertemu, tapi nggak usah pakai kamera kayak gini. Hanya satu orang saja. Ya udah kalau gitu. Fel, tolong. Teman-teman kameramen, cabut dari sini yuk. Kita minggir aja. Ya. Biar gue yang ketemu. Tim kita ini berusaha untuk mengikuti dia tapi dengan tetap mendapatkan gambar. Gimana caranya? Ya pasti menggunakan candid. Kita candid kamera di situ. Dan kemudian nggak lama keluar seorang ibu-ibu tua. Tante Mary ini cerita bahwa dia kenal sama yang namanya Linda. Memang seperti anaknya. Tapi Linda ini kerja sama dia. Kerja apa Tante? Ya gitulah. Cewek-cewek alias. Jadi sebenarnya ini ada hubungannya sama Ibu Linda. Katanya Mami Mary ini teman dekatnya Ibu Linda. Apakah benar? Tinggal di sini, ngapain dia tinggal di sini? Ini tempat apa, Mami? Dan termasuk Ibu Linda juga salah satunya? Iya. Astagfirullahaladzim. Ternyata Linda ini adalah PSK juga. Mungkin karena dia udah berubah menjadi lebih baik, dia nggak mau lagi kerja di tempat itu. Jadi apakah sampai sekarang Ibu Linda kerja di sini? Udah nggak ya berarti? Kok nyari Bu Linda tuh maksudnya apa? Kita itu pengen ketemu sama Linda. Karena Linda itu dulu yang pernah punya anak umur 4 tahun itu, sekarang sudah besar anaknya, Ibu. Memang dulu Linda yang kerja. Saya Nitipin ke Ibu? iya. Ke Tante Mary? Iya. Berarti Tante kenal dong? Apalagi anak yang dia titipkan yaitu Gina pernah tinggal di sana tempatnya Tante Mary. Dan yang lebih parah lagi Tante Mary bilang sendiri kalau Gina ini sebenarnya akan dijadikan generasi penerusnya Linda. Coba, astagfirullahaladzim. Boleh saya lihat kalau Gina boleh nggak? Mau panggil Gina deh Mas. Boleh, asalkan Ibu janji sama kita mau ketemuin sama Linda juga. Ngasih tahu di mana Linda, bisa nggak? Ya saya Bang. Bentar Ibu ya, saya panggil ya. Gina, kamu dicari sama Tante Mary. Iya, ternyata kamu waktu kecil sama dia, dirawat sama dia. Iya, waktu kecil kamu dijaga sama dia. Ayo coba. Tante ini Gina, Tante. Habis. Sekali udah besar. Dan Tante Mary bilang bahwa dia berharap tadinya Gina ini menjadi generasi penerus ibunya. Gina cantik, Gina manis. Kalau dia mau terjun sama Tante Mary bilang semua uang harta kekayaan dia akan raih. Jujur, mungkin itu dulu ya. Mungkin ya kita berharap sih mudah-mudahan mama kamu udah gak seperti itu lagi.
Dulu mama kamu itu profesinya sebagai PSK. Hah? Kak Mandala maksudnya gimana deh? Ya, maksudnya gimana tante? Wanita penghibur. Dulu tuh mama tante tuh agak kesel sama ibu kamu. Udah tante tuh minta kamu tinggal di rumah tante. Hah? Tinggal di rumah tante? Maksud tante? Dan kita tanya di mana Linda. Akhirnya dikasih alamatnya sama Tante Mary. Rumahnya nggak jauh mas dari sini. Mas lurus saja, mentok belok kanan dan rumahnya di ujung. Sekarang di mana rumah Bu Linda? Rumah Bu Linda tuh jalannya terus belok kanan. Nanti di situ ada rumah mama bilang. Udah nggak usah nyari itu. Tahu tante? Ajar banget ya ngilangin ibu aku. Kita pergi aja Kak. Kak Meli, kita pergi aja. Ya udah Tante, dia nggak mau Tante ya. Dia nggak mau dipaksa Tante. Kan masa lalu ibunya, jangan disamain Tante. Dulu tuh juga Dia ngomong baik-baik tante. Udah Tante, makasih banyak atas waktunya. Hah? Kita. Udah Tante. Tante, apa? Tante. Tante Ginanya nggak mau, Tante tolong dong. Jadi terima donasi. Udah. Tante, bapak nyari duit ya. Tante jangan dipaksa. Tante jangan dipaksa. Tante jangan dipaksa. Udah tante cari perempuan lain aja. Ayo kita. Tante jangan dipaksa ya. Udah Tante ya. Mohon maaf ini sebelumnya. Udah jangan. Udah. Ayo baca. Katanya tadi lurus sebelah kanan katanya. 50 ya katanya ya. Deket sini nih. Ini kali ya, kuning ini ya. Sampai di rumahnya Linda, pas pintunya dibuka, waktu kita tanya bener ibu yang namanya Linda, dan perempuan itu bilang iya saya Linda, langsung di situ Gina lari, dia peluk ibunya, dia cium ibunya. Assalamualaikum. Misi Pak, Bu. Waalaikumsalam. Ya misi Bu, maaf nunggu sebentar. Ya. Ya mau nanya, ini rumahnya Ibu Linda? Benar. Ini dari mana ya? Ya kita di Antv Bu, maaf dengan siapa ini? Iya, ibu kemana lagi aku? Kemana aja ibu selama ini? Kemana? Kenapa ibu nitipin aku ke Pak Sukarno? Bu Gina. Iya ini Gina bu. Kenapa ibu nitipin aku ke Tante Mary? Aku tahu bu. Maafin ibu nak. Maafin ibu. Ibu sayang sama aku. Ibu sayang, ibu peduli. Yang bermaksud ibu seperti itu nak. Di situ dengan mata berkaca-kaca, dengan hati yang hancur berantakan, Linda bilang, saya minta maaf bahwa saya sebenarnya bukan ibu kandung kamu. Nah, tapi ibu bukan ibu kandungmu nak. Apa? Maksud ibu gimana? Ibu Ibu kandungmu, Bu Lesti, titipkan kamu ke ibu. Lesti. Siapa? Dia berkali-kali minta maaf dan menyesal katanya. Dan waktu Gina nanya di mana ibunya, siapa ibunya, Linda bilang kalau ibunya adalah Esti. Sekarang di mana Ibu Lesti? Ibu Lesti ada di Poris, Tangerang. Itu alamatnya ibu. Iya, Tapi ini benar ibu Lesti, ibu kandungnya. iya Ibu Lesti, ibu kandungnya sebenarnya Gina. Dikasih kita alamatnya dan kita langsung menuju ke sana. Kak Mandala, Kak Meli. Kita cari ibu aku. Ayo. Ayo sekarang kita cari sekarang. Ibu terima kasih ibu ya mau mengganggu. Iya, Ya, terima maaf kasih. dulu ya. Kita harus buru-buru Ibu ya.
Sampai akhirnya alamat yang dikasih Linda itu ditemukan sama tim dan kita sampailah di rumahnya Esti. Nah ini katanya nih, patokannya ini nih. Iya. Nah itu di sini jalan tuh. Sebuah rumah mewah. Ya. Yang kalau kita ngeliat di sini keadaan ekonominya pasti sukses di situ. Dan kita panggil yang lamanya Ibu Esti dan kemudian kita masuk ke rumahnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya halo Ibu, kita dari Antv Ibu. Ada apa ya? Mak, ini rumah Ibu Lesti. Iya, kenapa ya? Ini dengan siapa? Siapa mas? Aku nggak kenal. Asal nggak ibunya anak ibu. Ini anak yang sempat ibu titipin sama Linda. Ini Gina ibu, yang ibu kasih ke sahabat ibu. Bu, aku udah nyariin ibu kemana-mana. Ibu titipin aku ke ibu Linda, ke pasang kono. Ibu Esti ini malah nangis dia. Dia malah menyeret Gina ke tepi. Dia malah menyeret Gina ke pinggir di situ. Dan dia bilang, saya tidak bisa kembali sama kamu. Saya tidak bisa mengajak kamu kembali bertemu dengan kamu di rumah ini. Kenapa Ibu? Ngapain kamu kesini, Nas? Lah, ngapain? Gina nyari ibu. Gina, tolong jangan cari-cari ibu lagi, Nak. Ibu sekarang udah bahagia, Nak. Kok gitu, Bu? Gina udah keliling nyariin ibu, sekarang ibu nggak mau anggap Gina. Ibu nggak boleh bawa kamu, Nak. Ibu karena nggak punya uang. Keluarga terpaksa nitipin kamu. Gina, Gina mau tinggal sama ibu, nggak mau. Gina mau tinggal sama ibu. Gina, bukannya Mas gitu. Ini suami ibu nggak bisa untuk menerima kamu. Kenapa nih sekarang tinggalin ibu, Nak? Tinggalin ibu. Jadi ibu lebih milih suami ibu. Bukan masalah gitu, Nak. Ibu sekarang udah bahagia. Udah punya anak sama suami yang sekarang. Tolong sekarang tinggalin aja. Mas, maaf Mas, bukannya masalah gitu. Aku suami saya tahu Mas. Maaf ya. Gina. Astagfirullahaladzim. Tolong. Anak itu adalah titipan, amanah dari Allah untuk hambanya. Kalau kita dipercaya oleh Allah untuk punya anak, maka kita harus jaga, kita didik baik-baik karena Allah percaya sama kita. Bukannya malah ditelantarkan, bukannya malah disia-sia. Tapi kalau kita tidak punya anak, kita belum mendapatkan buah hati, itu berarti Allah nggak percaya sama kita. Ayo, mari kita sama-sama banyak beristighfar, banyak berserah diri, banyak introspeksi diri. Karena bagaimanapun juga manusia ini hanya bisa berusaha, Allah yang menentukan. Tapi kalau kita berusaha dengan sungguh-sungguh berdoa dan meminta sama Allah, insya Allah kehidupan kita akan diberikan kedamaian, kebahagiaan, kesuksesan, kejayaan dunia dan akhirat. Assalamualaikum.